Baiklah, selanjutnya adalah kelemahan dan kekurangan media pembelajaran berteknologi modern. Yang pertama, audio tape. Adapun kelebihan audio tape adalah baik untuk siswa yang sedang belajar mendengar, pengisi waktu saat menunggu, mendengar sambil melakukan mobilitas atau kegiatan lain, merupakan alternatif bagi yang tidak senang membaca atau mempunyai kesulitan membaca, dan juga pendengar dapat mereviewnya sambil menunggu atau melakukan kegiatan lain. Nah, kelemahannya yaitu kaset buku ini kaku atau kurang fleksibel sebab harus tergantung dengan komponen lain, yaitu adanya tape atau aliran listrik. Tidak memungkinkan melakukan penjelajahan terhadap isi buku terlebih dahulu. Bila ingin mencermati kembali isi buku, harus mereviewnya kembali sampai menemukan yang dimaksud, baru kemudian memutarnya kembali. Hal-hal penting tidak bisa digarisbawahi atau diberi tanda khusus, dan tidak ada grafik, diagram, atau gambar sebagai bahan klarifikasi. Nah, yang kedua, video dan video tape. Adapun kelemahannya yaitu baik untuk semua yang sedang belajar mendengar dan melihat, bisa menampilkan gambar, grafik, atau diagram. Bisa juga digunakan di rumah, di luar kelas, maupun dalam perjalanan dalam kendaraan. Bisa diperlambat atau diulang, dan dapat dipergunakan tidak hanya satu orang, dan memberikan umpan balik. Adapun kelemahan videotape yaitu sering dianggap sebagai hiburan TV. Kegiatan melihat videotape adalah kegiatan pasif. Menggunakan video berarti memerlukan dua unit alat, yaitu videotape dan monitor TV. Nah, dibandingkan dengan kaset recorder, harganya relatif lebih mahal, dan pemirsa tidak bisa melihat secara cepat bagian-bagian yang sudah tayang yang sudah terlewatkan. Yang ketiga yaitu Computer Based Training atau CBT. Nah, adapun kelebihannya yaitu tampilannya bisa menghasilkan kombinasi antara tulisan, suara, gambar, ataupun animasi. Dapat mengakses informasi secara instan dari manapun yang dicakup dari compact disk tersebut, menghasilkan gambar yang lebih jelas. Program dan sistem komputer bisa training yang lebih canggih lebih memungkinkan pembelajaran mengakses lebih banyak, bukan hanya satu macam pilihan seperti pada audio tapes atau video tapes. Nah, selanjutnya menyediakan fasilitas akses informasi yang lebih banyak dan dapat disesuaikan dengan motivasi, kemampuan, dan kecepatan pembelajaran. Nah, adapun kelemahan computer based training yaitu kelemahan mendasar dari penggunaan program ini adalah tidak adanya interaksi antar manusia dan juga memerlukan biaya yang mahal. Yang keempat, web based training atau WBT. Adapun kelemahannya yaitu mengkombinasikan kelebihan video, kecepatan komputer, dan akses internet. Mekanisme kerja program ini mampu menyesuaikan dengan semua gaya belajar, memungkinkan bagi pembelajar untuk aktif berpartisipasi, memungkinkan akses ke materi atau subjek yang diinginkan bagi banyak sekali pembelajar di tempat yang berbeda. Nah, dan juga pembelajar dapat berhubungan dengan guru atau instruktur, ataupun demikian sebaliknya dimanapun mereka berada. Nah, adapun kelemahannya yaitu tidak terjadi temu muka antar guru atau instruktur dengan pembelajar, dan perlu biaya mahal untuk melengkapi peralatan. Nah, yang terakhir yaitu internet. Nah, adapun kelebihan internet yaitu memungkinkan akses informasi ke banyak narasumber. Hampir semua tema dapat diperoleh dari net, bisa menjelajah dunia dari rumah, sekolah, kampus, kantor, dan perusahaan. Adanya fasilitas untuk berinteraksi dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia yang tertarik pada tema yang sama, dan juga merupakan komunikasi dua arah, tanya jawab, mengobrol, membuat web sendiri, mengirim berita kemana saja. Nah, adapun kelemahan dari internet itu sendiri yaitu biayanya mahal, karena untuk mengoperasikannya membutuhkan kelengkapan seperti komputer, modem ISP atau Internet Service Provider, dan saluran telepon.
Selanjutnya diperlukan kemampuan mengoperasikan komputer, juga kemampuan memilih dari sejumlah pilihan yang semuanya kelihatan menarik bagi kita. Dan juga dibutuhkan ketelitian terhadap informasi yang ada, diperiksa kebenarannya sebab tidak semua informasi selalu benar atau bisa dikatakan hoax. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.